Kasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semua setelah khususnya saya bersama istri dengan Lause Yosua dan Lause Gloria diberi kesempatan sekitar 10 hari, 12 hari ada di Surabaya untuk sama-sama diperlengkapi dan belajar dalam sebuah kegiatan City to City. Dan bersyukur kami boleh kembali hadir bersama, bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita akan bersama-sama mulai masuk dalam seri khotbah yang baru. Setelah selama 3 bulan kita bersama-sama memikirkan tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Selama 2 bulan ke depan ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Secara khusus hari ini kita akan memulainya dari Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Tema kita hanya satu Injil, namun kemudian saya memberikan judul tambahan yaitu Kristus dan Anugerahnya. Saya mengajak kita untuk mencermati Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan tampilkan di depan dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 6 sampai yang ke-10 saya akan bacakan dalam versi yang lama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berkatakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan dibacakan buat setiap kita dan biarlah masing-masing kita dengan setia menjadi pendengar dan juga pelaku firman. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita tentu pernah sakit dan pernah minum obat. Kalau ditanya tentu kita lebih mengharapkan mendapatkan obat yang asli walaupun terkadang mungkin bisa mendapatkan obat yang palsu. Bayangkan seseorang yang sedang sakit parah kemudian dia butuh obat untuk menyembuhkannya. Kalau ia mendapatkan obat yang asli, ya meskipun mungkin pahit dan tidak enak diminum, obat itu tentu akan menolong dia dan memulihkan kesehatannya. Tapi kalau misalnya orang yang sakit parah itu ditipu dengan obat yang palsu, mungkin kelihatannya sama, bahkan mungkin lebih manis tapi tentu saja tidak menyembuhkan. Bahkan bisa jadi obat yang palsu itu akan memperburuk penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan Injil. Injil sejati mungkin tidak menyenangkan daging kita karena bicara soal dosa, salib dan pertobatan. Tapi hanya Injil itu yang benar-benar menyelamatkan. Dan Injil palsu balikannya, seringkali manis didengar. Janji kaya, sukses, selamat, tetapi pada akhirnya menipu dan membinasakan. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, kalau pergi ke etalase toko makanan terkadang ada yang palsu kita cermati. Dari jauh kelihatannya enak sekali,
warnanya begitu cantik, tidak busuk, tapi coba dimakan. Pasti tidak bisa karena palsu. Kalau makanan yang asli, mungkin bentuknya tidak sempurna. Ya mungkin ada bintik-bintik hitam kalau buah ya, kadang berbau, tapi itu justru memberikan vitamin atau memberikan hidup. Begitu pula dengan Injil. Injil yang sejati memberikan hidup yang kekal. Walau sering tampak sederhana dan tidak menggiurkan bagi dunia. Namun Injil palsu, tampak indah, gemerlap, dan menarik, tapi tidak memberikan kehidupan. Bukankah kalau kita mencoba mencermati pada masa kini, hal yang sama pun bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Banyak yang mengaku memberitakan Injil, tapi pada kenyataannya bukan Injil yang sejati. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa hanya ada satu Injil yang benar. Paulus menegaskan ini, hanya satu Injil yang benar dan segala bentuk Injil lain itu adalah kebohongan yang berbahaya. Kebohongan yang kemudian bisa menyesatkan umat Allah. Dan di bagian awal Rasul Paulus menunjukkan hal ini. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat 3 hal ini. Yang pertama, mari lihat anugerah Allah. Dan kedua, kita akan diajak untuk belajar mewaspadai Injil yang lain, serta kita didorong untuk memegang Injil Kristus. Sebelum kita mencermati 3 hal ini dari teks Alkitab yang ada, saya mengajak kita untuk mencermati terlebih dahulu konteks dari surat Galatia ini. Kalau kita membaca surat Galatia dituliskan kepada jemaat Galatia, tentunya Alkitab menegaskan hal ini. Dan jemaat Galatia adalah orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang dari bangsa lain. Dan mereka sekali lagi baru menerima Injil, baru percaya kepada Kristus. Dan oleh karena baru percaya kepada Kristus, tentunya mereka belum punya akar yang kuat. Dan menarik bagaimana kemudian dalam bagian ini dituliskan bagaimana Paulus menulis surat ini dengan tujuan. Yang pertama, Paulus ingin menunjukkan tentang kerasulannya. Paulus bukannya mau menyombongkan diri atau membanggakan diri, tapi dia mau menegaskan bahwa ia menjadi rasul karena Allah sendiri. Allah yang memanggil dia. Dan tidak hanya kemudian membela kerasulannya. Dalam surat Galatia ini pun, Paulus mau menegaskan Injil yang sejati. Bahwa keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus, bukan oleh pekerjaan hukum Taurat. Dan yang ketiga, setidaknya Paulus pun juga mau menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga kemerdekaan Kristen. Setiap kita sebagai umat Allah dipanggil dalam kebebasan Injil, bukan dalam perbudakan hukum. Ini merupakan sebuah konteks yang sederhana yang mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana kondisi jemaat di Galatia. Sekarang mari kita mencermati bagian yang pertama dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5 tentang lihatlah anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dan yang kedua dari panggilan Paulus kita bisa mencermati. Dikatakan di sini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan juga Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, di bagian awal di ayat 1 dan 2, Paulus mau menunjukkan bahwa kehidupan yang dijalani adalah sebuah anugerah. Dahulu Paulus adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Bahkan kalau kita membaca di bagian berikutnya, di ayat 13 ditulis seperti ini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu, bahwa tanpa batas aku, yaitu Paulus, menganiaya jemaat Allah dan kemudian dikatakan berusaha membinasakan jemaat Allah. Terlihat bagaimana Paulus seorang yang begitu jahat, yang berusaha membinasakan umat Allah. Tapi kemudian oleh anugerah Allah menjadi seorang rasul yang dengan tekun mengabarkan Injil yang sejati. Dan Paulus di bagian awal ini menunjukkan bahwa panggilan yang diterima ini merupakan panggilan yang berasal dari Allah. Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Allah yang kemudian menyatakan kuasanya. Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kalimat Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa ada Allah yang hidup.
Allah yang berkuasa, Allah yang memanggilnya adalah Allah yang sungguh bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Paulus ini. Bapak Ibu Saudara, di bagian awal ini jelas sekali ini mau menunjukkan bagaimana ada otoritas ilahi dari firman yang diberitakan. Injil bukan hasil spekulasi manusia, tapi wahyu dari Allah. Dan Injil menjadi kekuatan Allah yang mampu mengubahkan kehidupan manusia. Dan Paulus mengakui hal ini bagaimana dia diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan Paulus menyadari akan hal ini. Dan menarik bagaimana kemudian di bagian berikutnya, di ayat yang ketiga dan yang keempat, Paulus mulai menunjukkan salam. Ya, ada istilah kasih karunia dan istilah damai sejahtera. Paulus kembali menyatakan besarnya anugerah Allah dengan mengatakan ini, betapa anugerah Tuhan luar biasa. Dia memberikan kasih karunia, dia memberikan damai sejahtera. Dan Paulus menerima itu dari Tuhan dan dia juga memohon supaya jemaat pun kemudian bisa mengalami anugerah Allah. Ungkapan kasih karunia dan juga damai sejahtera ini menegaskan sekali lagi bagaimana ada Tuhan yang sungguh luar biasa menyatakan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, di bagian ayat yang keempat, Paulus kembali menunjukkan tentang pribadi Kristus dan karyanya. Di bagian awal tadi ditunjukkan bagaimana ada Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, ya. Yesus yang bangkit dari orang mati, dan di bagian ini di ayat yang keempat, Paulus mau menunjukkan bagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan Kristus telah melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa kita punya Kristus yang sungguh luar biasa, menunjukkan anugerahnya, menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Di bagian ini, Paulus menunjukkan betapa Kristus sungguh-sungguh Allah yang rela menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia menyerahkan dirinya untuk mati demi kita. Supaya kemudian kita dilepaskan dari dunia yang jahat ini. Kita mendapatkan keselamatan dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi inti dari Injil. Hanya anugerah semata dan hanya Kristus saja yang bisa membebaskan kita. Penyelamatan kita sepenuhnya oleh karya Kristus di salib. Dia mati menggantikan kita. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana dari salam Paulus ini pun terlihat bahwa ada anugerah Allah yang sungguh besar. Dan tidak hanya sampai di sini saja, tapi kemudian Paulus pun di bagian akhir perikop ini, dia mengungkapkan sebuah doksologi. Dikatakan baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ada sebuah doksologi yang menyatakan bahwa hanya Yesus sajalah yang patut untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Karena keagungannya, karena kebesarannya, karena kasih yang sungguh besar. Dia patut untuk dipuji dan ditinggikan. Dan dalam bagian ini Paulus kemudian mengajak jemaat untuk bersama-sama memuliakan Tuhan atas anugerah yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, di 5 ayat di bagian awal dari Galatia pertama ini, Paulus menunjukkan bahwa hidup itu bukan tentang aku, tapi hidup itu adalah tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus serta melepaskan atau membebaskan kita dari belenggu dosa. Hidup bukan tentang aku, tapi tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti kita membaca Galatia pasal yang kedua, dikatakan bagaimana Paulus menulis, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Dan di sini pun Paulus juga memberikan sebuah pernyataan awal. Kita perlu sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Ini bagian yang pertama. Kita diminta untuk melihat anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Yang mampu mengubahkan seorang yang jahat menjadi seorang rasul yang sungguh luar biasa. Ini yang pertama, anugerah Allah begitu besar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada terhadap Injil yang lain. Ayat 6 sampai yang ke-10 menjadi landasannya. Kalau kita mencoba memperhatikan ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, itu menunjukkan bahwa ada Injil lain. Dikatakan yang memutarbalikkan Injil Kristus. Ya.
Dan nanti juga ditunjukkan bagaimana ada Injil lain yang hanya mencari kesenangan manusia. Menarik bagaimana teks ini menunjukkan Paulus yang heran. Bisa saja Paulus terkejut. Dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Paulus heran karena jemaat begitu cepat berbalik dari Injil yang benar. Dan jelas sekali bahwa perikop ini menunjukkan masalah utama yang muncul di jemaat Galatia. Yaitu ada orang-orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa jemaat Galatia adalah jemaat yang lahir dari pelayanan Rasul Paulus. Mereka mendengar Injil Kristus, percaya dan menerima keselamatan oleh anugerah. Namun setelah Paulus meninggalkan mereka, datang sekelompok pengajar lain yang kemudian mengajarkan bahwa iman kepada Kristus tidak cukup. Mereka berkata, pengajar lain ini, kalau kamu sungguh-sungguh mau diselamatkan, kamu harus disunat, taat hukum Taurat dan juga memenuhi syarat lainnya. Bapak Saudara, ajaran ini mau mencampurkan Injil dengan legalisme. Lalu apa yang terjadi? Alkitab menunjukkan jemaat Galatia menjadi bingung. Mereka tergoda untuk meninggalkan Injil yang murni dan beralih pada Injil lain yang pada dasarnya bukan Injil sama sekali. Bapak Saudara, kalau dicermati ini merupakan masalah yang kuno. Masalah yang klasik, masa lalu. Tapi sesungguhnya kita pun menghadapi tantangan yang sama pada hari ini. Bukankah terkadang kita pun mendapati ada sesama orang percaya berkata seperti ini. Yang berkata, percaya Yesus saja gak cukup. Kamu harus menambah dengan pengalaman rohani tertentu. Kamu harus punya karunia tertentu supaya selamat. Ada juga yang mengajarkan keselamatan datang dari kebaikanmu, dari moralmu, dari amalmu. Jadi teruslah berbuat baik supaya keselamatanmu tidak hilang. Ada pula yang kemudian menegaskan atau menekankan ikut Yesus itu pasti kaya, pasti sehat, pasti sukses. Ini merupakan Injil lain yang coba diberitakan kepada kita pada masa kini. Dan semua sekali lagi memutarbalikkan Injil Kristus. Pesan Paulus kepada jemaat Galatia menjadi pesan Allah bagi kita hari ini. Hanya ada satu Injil yang sejati. Injil Kristus yang menyelamatkan kita oleh anugerah melalui iman dan tanpa tambahan apapun. Hanya Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh reformasi pernah berkata seperti ini. Injil itu tidak boleh dicampur dengan apapun. Sedikit saja perubahan, maka Injil itu bukan lagi Injil. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini, di ayat 6-10 kemudian Paulus pun memberikan sebuah peringatan yang keras, bahkan kemudian diulangi 2 kali oleh Paulus. Ya, dikatakan seperti ini. Ya, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Sampai 2 kali ada istilah, terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang lain. Yang memberitakan bukan Injil Kristus, terkutuklah mereka ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menunjukkan bahwa ini sesuatu yang mesti kita waspadai pada masa kini. Dalam teologi yang kita yakini di KKA Indonesia, itu ada prinsip imutabilitas Injil. Apa artinya? Yaitu ini, kebenaran Allah itu tidak berubah. Ya, kebenaran tidak berubah. Tidak ada otoritas manusia atau pengalaman rohani apapun yang boleh menambah atau mengurangi Injil. Artinya kita harus berprinsip bahwa kebenaran Allah itu seperti apa yang dibacakan oleh firman ini, yaitu Alkitab. Seorang teolog pun berkata seperti ini, Injil itu tidak perlu ditambah atau dikurangi. Tugas kita bukan menciptakan Injil baru, melainkan setia memberitakan yang sudah Allah nyatakan. Secara khusus lewat firman-Nya yaitu Alkitab ini. Bapak Saudara, Injil palsu bisa berupa legalisme. Ya, kita diselamatkan karena usaha kita, kemampuan kita, ketaatan kita melakukan berbagai disiplin rohani misalnya. Injil palsu bisa berupa liberalisme, ya, kasih tanpa salib. Terus menekankan anugerah Tuhan. Atau Injil palsu juga bisa berupa moralisme. Kita diselamatkan karena kebaikan kita. Ini semua Injil palsu. Hanya Injil Kristus yang murni yang menyelamatkan. Dan Alkitab menunjukkan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Sehingga kecenderungannya menyeleweng dari kebenaran. Hanya oleh anugerah Roh Kuduslah kita bisa bertahan dalam Injil yang sejati. Bapak Ibu Saudara,
Paulus menegaskan bahwa Injil yang sejati tidak tunduk pada budaya atau selera manusia, melainkan tetap teguh karena berasal dari Allah yang berdaulat. Karena tunduk kepada Allah sehingga kemudian kesukaannya adalah menyukakan hati Allah bukan hati manusia. Dan ini mau coba ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kita mesti waspada sekali lagi terhadap Injil palsu ini. Lalu Injil seperti apakah Injil Kristus itu? Kita diminta untuk kemudian memegang Injil Kristus. Injil Kristus itu menunjukkan tentang hal-hal seperti ini. Injil Kristus itu menegaskan tentang penciptaan. Betapa Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan penuh kebaikan dan keteraturan. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Diberi mandat untuk menguasai bumi dan memuliakan Allah. Dalam penciptaan, Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan hikmat-Nya, menyatakan kuasa-Nya tak terbatas. Segala sesuatu ada dalam harmoni yang indah, tanpa dosa, tanpa penderitaan dan kematian. Dan tujuan utama manusia adalah kemudian hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menjalankan panggilan sebagai wakilnya di dunia. Inilah fondasi rencana keselamatan Allah, bahwa ciptaannya sungguh amat baik. Tapi kemudian Alkitab menunjukkan, Injil Kristus menunjukkan bagaimana ada kejatuhan. Manusia memilih memberontak terhadap Allah dengan melanggar perintahnya. Kejatuhan ke dalam dosa membuat hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Merusak diri sendiri, sesama dan ciptaan. Dan akibatnya dosa kemudian melahirkan kematian, kutu dan keterpisahan dari Allah. Dan sejak saat itu dunia berada dalam penderitaan, kekacauan dan kebobrokan. Semua manusia lahir dalam keadaan berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa inilah menjadi akar dari semua kerusakan dunia. Tapi Injil Kristus menunjukkan bahwa ada penebusan dalam Tuhan. Allah tidak membiarkan manusia binasa dalam dosa, melainkan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia, hidup sempurna, mati di kayu salib menanggung hukuman dosa dan bangkit mengalahkan maut. Melalui karya Kristus Allah menyatakan kasih dan keadilan sekaligus. Penebusan ini bukan hasil manusia, melainkan anugerah Allah semata. Dan siapa yang percaya kepada Kristus dibenarkan dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan inilah inti Injil, keselamatan hanya dalam Kristus. Namun Injil Kristus pun menegaskan bahwa ada pembaharuan. Melalui karya Roh Kudus, Allah memperbaharui hati orang percaya sehingga mereka dilahirkan kembali. Hidup yang lama ditinggalkan dan manusia dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Injil mengubahkan cara berpikir, berelasi dan bekerja dan juga melayani. Gereja juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, membawa terang dan kasih Tuhan. Proses pembaharuan ini berlangsung terus-menerus sampai Kristus datang kembali. Walaupun dunia masih rusak, karya pembaharuan Allah sudah nyata di dalam umat-Nya. Namun Injil Kristus tidak sampai di sini. Injil Kristus pun menunjukkan bahwa ada pemulihan. Akhir dari sejarah keselamatan adalah pemulihan segala sesuatu ketika Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Pada saat itu dosa, penderitaan dan kematian dilenyapkan sepenuhnya. Dan Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana kebenaran itu akan berdiam. Orang percaya akan hidup dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan. Gak ada lagi air mata, gak ada lagi kesedihan. Tujuan penciptaan akan tergenapi. Umat Allah menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya. Dan ini menjadi pengharapan besar bagi semua orang percaya. Inilah Injil Kristus. Dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, pembaruan dan juga pemulihan. Menunjukkan bagaimana ada anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Bapak Saudara, ketika kembali membaca Galatia 1 ayat 1 sampai 10 ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama tentu saja, kita bisa melihat bahwa hanya anugerah, hanya iman dan hanya Kristus. Jemaat Galatia adalah contoh nyata betapa mudah manusia menambah syarat pada Injil. Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Allah melalui iman di dalam Kristus saja. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah melalui iman dan di dalam Kristus saja. Artinya, jangan menambahkan syarat lain untuk diselamatkan selain percaya kepada Kristus. Saat melayani atau saat kita berdoa kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita datang kepada Allah bukan karena prestasi rohani kita, melainkan hanya oleh karena anugerahnya.
Ketika kita mungkin merasa gagal, merasa putus asa, ingat bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kebaikan kita, tapi pada Kristus yang sudah menebus kita. Kadang-kadang anak sekolah minggu pun diajarkan kita harus rajin berdoa, pintar nyanyi, ya, atau suka menolong supaya Yesus yang sama kita. Ya, padahal Alkitab menegaskan bahwa Yesus tetap menerima kita karena kasih-Nya. Kalau kita nggak bisa nyanyi pun, nggak bisa berdoa pun, Tuhan tetap sayang sama kita. Bapak Saudara, terkadang kita juga berpikir harus menjadi cukup baik supaya Allah menerima kita. Padahal Kristus sudah cukup. Kristus sudah cukup bagi kita. Ini yang pertama, keselamatan hanya anugerah Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa ada kejatuhan yang besar dalam diri manusia. Kecenderungan hati manusia untuk berpaling dari Injil sejati sangat kuat. Tanpa pemeliharaan Roh Kudus, kita semua akan mudah terseret ke dalam ajaran yang lain. Ini hal yang penting buat kita cermati. Kita perlu menyadari bahwa hati kita ini cenderung menolak Injil. Sehingga kita perlu terus membaca firman dan juga berdoa memohon Roh Kudus menuntun kita. Kita membaca firman dan berdoa bukan supaya diselamatkan dan diterima Tuhan, tapi supaya setiap kita dijaga untuk tetap senantiasa berpegang pada Injil yang benar. Jangan merasa terlalu kuat secara rohani karena kita sekali lagi rentan untuk jatuh dalam dosa. Kita perlu tetap rendah hati dan waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita juga perlu membangun kebiasaan rohani. Ya, kita berdoa, beribadah, membaca kitab atau melayani bukan untuk menyelamatkan diri kita, tapi agar hati kita dijaga dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran yang palsu. Bapak Saudara, ini yang penting buat kita terus cermati dan waspadai. Bahwa kita hanya bisa tetap teguh pada Tuhan karena pemeliharaan dari Roh Kudus. Lalu yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-10 adalah ini. Tujuan hidup orang percaya bukan menyenangkan manusia atau memenuhi standar buatan manusia. Melainkan ini, menyenangkan hati Allah. Dalam setiap pekerjaan kita, mungkin yang masih studi atau pelayanan kita perlu terus bertanya kepada Tuhan, apakah yang kulakukan ini memuliakan Tuhan atau hanya membuat orang kagum pada saya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar untuk setia kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Kita perlu menghati kita kepada Dia yang sudah menunjukkan anugerah-Nya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab hari ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh iman Kristen berdiri hanya pada Injil Kristus. Dan Injil bukan sekedar pesan moral atau pesan motivasi saja, tapi Injil adalah kabar baik tentang karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Injil ya adalah pusat dari seluruh kitab suci, yaitu Alkitab. Dari PL dan PB semua mau menunjukkan bahwa Allah konsisten membawa umatnya kepada Injil yang satu itu, Injil Kristus. Kristus satu-satunya Injil sejati yang menyelamatkan. Kasih Allah tidak boleh ditambah dengan usaha manusia, dan Injil yang sudah diberitakan terus menerus meski dunia menolak Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan kisah dari seorang bernama Martin Luther. Martin Luther adalah seorang teolog Jerman yang menentang praktik penjualan surat indulgensia oleh gereja pada masa lalu. Surat indulgensia ini dijual dengan janji bahwa dosa seseorang atau keluarganya bisa diampuni, bahkan mengurangi waktu di api penyucian. Luther menilai hal ini bertentangan dengan kebenaran Injil. Sebab pengampunan dosanya diberikan oleh Allah melalui iman kepada Kristus, bukan dengan uang atau karya manusia. Lalu pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther menempelkan 95 tesis di pintu gerbang gereja Wittenberg, yang salah satunya dengan tegas menolak indulgensia ini. Tindakannya memicu perdebatan besar dan menjadi titik awal reformasi Protestan. Tapi melalui sikapnya ini, Luther mau menegaskan bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkan, dan hanya firman Allah satu-satunya otoritas yang tertinggi yang mesti dipegang oleh kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, sebagai pertanyaan refleksi, mari kita kembali merenung dan bertanya, apakah selama ini kita sungguh percaya bahwa Kristus saja cukup bagi keselamatan kita? Apakah kita juga mungkin mudah terpesona dengan Injil lain yang menjanjikan kenyamanan, kesuksesan atau keselamatan dengan usaha kita sendiri?
kita juga perlu refleksi, apakah kita hidup sebagai orang yang mencari perkenanan manusia atau perkenanan Allah? Ini hal yang penting yang perlu kita terus pikirkan dan renungkan. Bapak Ibu Saudara, Injil sejati adalah kabar baik. Bagaimana Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari dunia yang jahat ini. Tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang bisa menggantikan. Kristus cukup. Oleh karena itu kita perlu setia kepada Injil yang satu ini. Jangan tergoda untuk menukar kebenaran dengan kebohongan. Jangan takut untuk hidup menyenangkan Allah meski dunia tidak selalu setuju. Karena hanya Injil Kristus saja yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Kristus cukup, dan biar kita senantiasa berpegang pada Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Dan kami kembali diingatkan betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mau mati demi kami, bangkit demi kami, berkorban demi kami. Supaya kami yang pantas binasa ini boleh mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Kami juga mau bersyukur di mana Tuhan ingatkan kami supaya kami waspada terhadap Injil lain. Pemahaman-pemahaman yang mencoba menjauhkan kami dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya setiap kami terus dekat dengan Tuhan dan senantiasa belajar untuk menyelami firman-Mu dan bertumbuh dalam Injil Kristus. Dan biarlah Injil Kristus yang telah kami dengar bersama pada hari ini terus meneguhkan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus senantiasa berpaut hanya kepada Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan Tuhan terus tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupannya senantiasa berserah sepenuhnya kepada Injil Kristus. Demi Kristus Anakmu yang tunggal kami berdoa. Amin.